Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi kufis kudus. Oke sahabat pecinta ikan hias, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara memelihara ikan gobi. Yang pertama adalah kita harus memilih indukan yang baik, yang berkualitas, yang sudah siap dari segi usia ya. Usianya biasanya sudah lebih dari 3 bulan. Kita bisa mencari induk itu dari farm kita sendiri atau kita beli dari breeder yang benar-benar berkualitas ya. Setelah kita mendapatkan indukan, bisa 1 jantan 2 betina, kemudian kita taruh di tempat yang aman. Nah, medianya bisa apa saja yang ada, bisa pakai tang, bisa pakai styrofoam, gabus, kolam permanen dan sebagainya yang nanti akan dibahas tersendiri. Kemudian kita masukkan, nah, kita biarkan indukan itu untuk melakukan perkawinan. Nah, nanti setelah dibiarkan di dalam tempat wadah itu, kita tunggu sampai nanti indukan tadi hamil. Nah, setelah nanti indukannya hamil ya, kita ambil, kita pisah, kita sendirikan di dalam wadah khusus ya untuk indukan yang sudah hamil. Nah, biasanya untuk indukan yang sudah hamil, untuk antisipasi karena ikan itu mempunyai sifat kanibal, sedikit banyak dia akan mencoba untuk memakan anaknya sendiri. Makanya harus kita taruh di wadah, biasanya kita kasih karamba ya. Kalau prinsip saya ya, saya tidak pakai karamba juga bisa, cukup dengan indukan, dengan tempat yang nyaman. Prinsipnya adalah induk itu harus dikasih pakan yang tercukupi. Jangan sampai perutnya lapar. Kalau dia lapar ke beranak, pasti dia akan memakan anaknya. Diusahakan induk itu dikasih pakan yang cukup, yang baik. Nah, kalau saya pribadi, induk itu saya kasih makan DM ya, Daphnia magna ya. Karena DM saya budidaya sendiri. Di induk yang hamil tadi kita masukkan ke dalam wadah tempat pendadaran, kemudian kita kasih DM ya. Dan kita biarkan kasih DM pagi sama sore, biar induk tadi pasokan makannya tersedia terus. Nah, kalau nanti ada trik sendiri untuk cari makan yang baik ya. Jangan sampai makannya itu sisa, di pagi sore kita kasih ya. Ketika nanti kita bekerja ya, nah, kita punya kesibukan yang lain, biasanya saya cukup cek pagi hari ya. Sebelum kita bekerja, kita cek sudah beranak apa belum ya. Kemudian kalau belum kita tinggal kerja, nah, sore kita cek lagi. Nah, kalau sudah beranak, nah, misalnya tadi pagi sudah beranak, kalau belum tuntas kita tinggal kerja, sore kita cek lagi ya, insya Allah anaknya belum dimakan ya, karena dia tercukupi pasokan makanan induk tadi ya. Dan sore kita harus ambil indukan tadi ya, dari tempat kolam pendadaran tadi ya, kita ambil induknya, kita pisah lagi. Jangan sampai kita lupa sampai malam ya. Kalau sampai malam kebanyakan cenderung ikan itu akan induknya lapar, anaknya akan dimakan. Itu yang tanpa pakai karamba. Jadi
cuma ada satu betina yang hamil tadi dengan anaknya. Kalau insya Allah kalau saya hanya cukup DM tanpa karamba, pagi sampai sore masih aman. Nah, nanti setelah induk kita ambil, anaknya diamkan situ, 1 hari setelah itu baru kita kasih makan anaknya tadi ya. Makanannya ya bisa bervariasi ya. Kalau saya sendiri kutuk air ya, moina, ini juga budidaya sendiri, kita kasih makan itu ya. Setelah kira-kira 2 hari 3 hari sudah stabil ya, anak-anak itu saya pindahkan ke tempat yang lebih besar, bisa pakai bokolkas ya, atau kolam permanen ya. Kalau memang nggak ada tempat di tank juga nggak masalah. Kalau saya sendiri saya taruh di bokolkas ya. Anak-anak itu kita taruh di bokolkas karena pada prinsipnya tempat itu mempengaruhi pertumbuhan ikan. Semakin tempatnya lebar, semakin tempatnya luas, maka pertumbuhan itu akan semakin cepat. Nah, tidak lupa dibantu dengan faktor pakan dan kebersihan, itu jelas. Tapi ukuran tempat juga mempengaruhi pertumbuhan ikan tadi. Dari tempat yang ukurannya kecil, sedang, dan besar. Semakin besar, nah, itu akan semakin dia pertumbuhan semakin bagus. Apalagi kalau kecil populasinya banyak, itu jelas kurang baik ya. Nah, kita kasih pakan buraya tadi ya. Kalau saya sendiri sampai usia 1,5 bulan ya, kira-kira nanti 1,5 bulan atau sekitar 5 minggu itu sudah nampak jenis kelaminnya antara yang betina dan laki-laki. Nanti kita bahas ciri-cirinya sendiri di segmen tersendiri ya. Setelah kita tahu 1,5 nanti saya pindahkan ke tank. Nah, kita pisah jantan dan betina harus dipisah, jangan sampai dia nanti perkawinan dini, itu kurang baik ya. Kita pisah, kita seleksi jantan dan betina sendiri kan, kasih pakan ya. Nanti itu seleksi awal, nanti mungkin setelah 2 bulan kita seleksi lagi yang kualitas ya. Nah, grade A, grade B kita seleksi ya. Nah, nanti 2,5 sudah bisa kita melakukan penjualan. 2,5 3 bulan kita sudah siap kita pasarkan ya. Nanti 3,5 ke atas ya. Untuk perkawinan selanjutnya kalau bisa yang sedarah ini jangan dikawinkan nah, harus beda darah untuk menjaga kualitas. Cari yang benar-benar kualitas yang bagus yang kita inginkan. Nah, kita cari dari saudara-saudaranya, jangan saudara kandung ya, baru kita ambil yang kualitas kita kawinkan lagi ya, dan berputar seperti tadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan ikuti terus di channel Hobi Kufis Kudus dengan segmen-segmen yang lebih detail lagi. Nah, tadi baru gambaran secara umum bagi yang ingin ya, berternak atau memelihara ikan gupi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hobi Kufis Kudus.